Orang introvert sering dihadapkan pada stereotip negatif yang tidak sejalan dengan kepribadian mereka. Banyak orang cenderung merangkai gambaran negatif tentang introvert, seperti pemalu, tidak bergaul, atau bahkan menyendiri. Namun, stereotip-stereotip ini tidak selalu benar dan seringkali melupakan kualitas positif yang dimiliki oleh orang introvert. Sebelum kita melihat alasan mengapa ada stereotip negatif terhadap orang introvert, penting untuk mengenal lebih jauh tentang apa itu introvert. Menurut psikolog Carl Jung, introvert adalah orang yang lebih condong untuk mengarahkan energi ke dalam dirinya sendiri, lebih fokus pada pikiran dan perasaannya sendiri. Mereka cenderung menyukai waktu sendiri, lebih berhati-hati dalam berbicara, dan lebih terikat pada detail. Oke, kita langsung ke topik dan mari kita telaah alasan mengapa stereotip negatif terhadap orang introvert sering muncul di masyarakat. 1. Perbedaan dalam kekuatan energi. Salah satu alasan terbesar mengapa orang introvert sering dipandang negatif adalah karena perbedaan dalam kekuatan energi. Introvert mendapatkan energi dari waktu sendiri atau melalui interaksi dengan kelompok kecil orang yang dekat dengan mereka. Di sisi lain, orang ekstrovert biasanya mendapatkan energi dari berinteraksi dengan banyak orang dan situasi sosial yang ramai. Karena perbedaan ini, orang introvert mungkin tampak tidak bersemangat atau tertutup dalam situasi sosial yang menguras energi mereka, yang kemudian sering dianggap sebagai tanda ketidaknormalan atau kurangnya kepribadian yang menarik. 2. Salah paham dalam indera yang lebih baik. Orang introvert sering terlihat lebih diam dan kurang berbicara dibandingkan dengan orang ekstrovert yang aktif dan bersemangat. Namun, ini bukan berarti orang introvert tidak memiliki pemikiran atau perasaan yang kuat. Sebaliknya, introvert cenderung memproses informasi lebih dalam dan hati-hati sebelum berbicara. Mereka lebih suka mendengarkan dan memikirkan sebelum bereaksi. Akan tetapi, seringkali hal ini disalahartikan sebagai ketidaktahuan atau kelemahan dalam komunikasi. 3. Miskonsepsi tentang kesendirian. Kesendirian sering dianggap sebagai sesuatu yang negatif dalam masyarakat. Banyak orang beranggapan bahwa kesendirian adalah pertanda kesepian atau kurangnya kemampuan sosial. Namun, bagi orang introvert, kesendirian adalah cara untuk beristirahat, memperoleh kembali energi, dan memikirkan sejumlah pemikiran yang dalam. Kesendirian bukanlah sesuatu yang perlu dihindari, melainkan keadaan yang diperlukan bagi perkembangan pribadi dan pemulihan mental. 4. Kekuatan di balik pemikiran introvert. Kualitas lain yang sering diabaikan dalam stereotip negatif terhadap orang introvert adalah kekuatan pemikiran mereka. Orang introvert cenderung memilih untuk berkonsentrasi secara mendalam pada suatu topik atau masalah tertentu. Mereka lebih suka meneliti, memikirkan, dan merenungkan sebelum mengambil tindakan. Kemampuan ini seringkali diabaikan dalam budaya yang terobsesi dengan ekstrovert dan kesinambungan aktivitas sosial. 5. Keterbatasan dalam memahami karakter orang lain. Banyak orang cenderung merangkum kepribadian orang lain secara sederhana, dan ini termasuk membentuk stereotip orang introvert. Keterbatasan dalam pandangan ini menghilangkan kekayaan variasi manusia dan melupakan fakta bahwa tidak ada satu ukuran yang cocok untuk semua orang. Memahami karakter orang lain membutuhkan pengetahuan mendalam, kesabaran, dan penelitian yang melampaui pandangan umum. 6. Dominasi budaya ekstrovert. Budaya kita cenderung memuja orang yang ekstrovert, yang mempengaruhi persepsi kita terhadap orang introvert secara negatif. Ekstrovert sering dianggap lebih sosial, lebih menarik, atau lebih sukses dalam dunia kerja. Kesalahpahaman ini telah menciptakan stereotip negatif terhadap orang introvert dan menciptakan tekanan pada mereka untuk berperilaku seperti ekstrovert agar dapat diterima secara sosial. Pemahaman yang lebih baik tentang keunikan orang introvert dan berbagai kelebihan yang mereka miliki dapat terus menghilangkan stereotip negatif ini. Menghargai variasi dalam kepribadian dan mengenali bahwa setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam berinteraksi dengan dunia adalah langkah pertama dalam menciptakan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan untuk semua orang.